Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen, masih melanjutkan tentang bab puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wa fi safari qasrin, dan boleh berbuka puasa pada safar yang membolehkan mengqasar sholat, yaitu kurang lebih jaraknya adalah 85 km. Safar mubahin yang diperbolehkan. Bi anfaroko, dengan sekira dia memisahkan diri ma dari tempat, ma ini adalah tempat batas desa, dengan sekira dia sudah memisahkan diri ma dari tempat tushtarotu yang disyaratkan mujawazatuhu melewati tempat tadi fi sholatil musafir pada sholatnya orang yang safar. Melewatinya tadi itu qoblal fajri, sebelum fajar, yakinan secara yakin. Jadi boleh bagi orang yang melakukan safar qasrin dia tidak berpuasa, itu boleh. Tetapi dengan syarat dia harus sudah melewati batas desanya sebelum fajar secara yakin. Jadi sebelum fajar, sebelum subuh, dia harus sudah berada di luar batas desanya. Kalau waktu subuh dia masih berada di dalam desanya, maka tidak boleh dia berbuka, wajib baginya berpuasa. Jadi syaratnya sebelum subuh dia harus berstatus sebagai musafir. Dia harus sudah berstatus sebagai musafir, sudah keluar dari desanya. Fal fitru, adapun berbuka puasa, fihi di dalam safar tadi, itu jaizun, itu boleh. Wa illam yasyukka, meskipun tidak memberatkan, alaihi atas musafir tadi, as-saumu puasa. Meskipun puasa tidak memberatkannya, boleh baginya berbuka puasa. Sawaun, sama saja, kana min Ramadan am min ghairihi, sama saja apakah puasa tadi dari puasa Ramadan atau selainnya. Nadharon, nazar, walau ta'ayyana, walaupun dia menentukan, au kafarah, au qadaan, atau qada. Jadi intinya musafir yang menempuh jarak qasar sholat, dia boleh berbuka puasa dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, meskipun puasa tidak memberatkannya. Bi khilafis safaril qasir, berbeda dengan safar yang pendek. Wa safaril maksiyah, dan safar yang karena maksiat. Jadi kalau safarnya tadi pendek, nggak sampai 85 kilo, atau safarnya tadi karena maksiat, maka tidak boleh berbuka, wajib baginya berpuasa. Wa shaumul musafir, dan adapun bersafarnya, berpuasanya orang yang safar. Wa shaumul musafir, adapun puasanya orang yang musafir, bila dororin, tanpa ada bahaya, yahsulu, yang hasil apa bahaya, lahu bagi musafir, minhu dari safar. Puasanya orang yang safar itu ahabu, itu lebih disukai, minal fitrihi, dari berbukanya. Alasannya libaro'ati zimmatihi, karena terbebasnya tanggungannya, wa fadilatil waqti, dan karena keutamaan waktu. Jadi berbuka puasanya orang yang safar tanpa ada bahaya itu lebih disukai karena dua perkara. Yang pertama, supaya terbebas dari tanggungan puasa. Yang kedua, karena keutamaan waktu, yaitu bulan Ramadan. Karena walaupun dia boleh berbuka puasa, tetapi dia terlewatkan keutamaan bulan Ramadan.
Wa mahaluhu, dan adapun tempatnya, tempat disukainya musafir tadi berpuasa, tempat disukainya tadi adalah illam yang zur al-itmama, jika dia tidak bernadar menyempurnakan puasa. Wa illa, kalau dia bernadar menyempurnakan puasa, maka lam yajuz, enggak boleh lahu baginya alfitru berbuka puasa ma'a adamid dorori, bersama tidak adanya bahaya alal aujah menurut pendapat yang memiliki banyak wajah yang kuat. Jadi kalau dia sudah bernadar untuk menyempurnakan puasa, maka tidak boleh baginya berbuka puasa karena sudah bernadar. Amma idza tadarrara, adapun apabila tadarrara dia mendapatkan bahaya sebab puasa dia mendapatkan bahaya, maka fal fitru, maka adapun berbuka puasa itu afdalu, itu lebih utama. Wali khaufi halakin, dan karena khawatir binasa. Jadi yang pertama kemarin, boleh berbuka puasa itu sebab yang pertama sebab sakit yang membahayakan. Kemudian yang kedua adalah sebab qasar, safar qasar. Yang ketiga ini yaitu li khaufi halakin, karena sebab khawatir kebinasaan. Karena khawatir binasa, bisaum dengan sebab puasa. Ala nafsihi, khawatir binasa tadi atas dirinya sendiri, au utwihi atau anggota tubuhnya, au manfaatihi atau manfaat anggota tubuhnya, min atoshin daripada haus, au ju'in atau lapar, wa ingkana sahihan muqiman, meskipun dia adalah orang yang sehat lagi mukim. Mukim maknanya dia enggak safar. Jadi kalau ada kekhawatiran binasa pada dirinya sendiri atau anggota tubuhnya atau manfaat anggota tubuhnya, maka boleh baginya berbuka meskipun dia sehat dan mukim, tidak dalam kondisi safar. Kenapa boleh berbuka? Karena ada kekhawatiran binasa. Wakada, begitu juga boleh berbuka puasa lau khofa, seandainya dia khawatir ala ghairihi, atas selainnya, atas orang lain. Jadi khawatirnya tadi terhadap orang lain. Kaan seperti tawakofa, bergantung, ingbaru nahwil gharik, selamatnya seumpama orang yang tenggelam itu bergantung ala fitrihi, atas berbukanya dia. Fayalzamuhu, maka wajib baginya inqadhuhu, menyelamatkannya, wal fitru, dan wajib baginya berbuka puasa. In wajada wa in wajada ghairah, meskipun dia mendapati adanya orang lain. Li'alla yu'addiya, supaya tidak mendatangkan, supaya tidak membawa apa menyelamatkan dan berbuka tadi, membawa ila tawakuli, kepada saling memasrahkan, saling serah menyerahkan. Jadi begitu juga boleh berbuka puasa jika dia mengkhawatirkan orang lain. Misalnya ada orang lain yang tenggelam, maka wajib baginya menyelamatkan dan berbuka. Karena kalau dia tidak berbuka puasa, tidak membatalkan puasanya, maka yang bahaya adalah dua orang, yaitu dirinya sendiri karena lemas, karena sebab puasa. Yang kedua adalah orang yang tenggelam tadi. Jadi dia berbuka puasa dulu, makan dulu secukupnya supaya kuat. Kemudian baru setelah itu menyelamatkan orang yang tenggelam tadi. Walaupun dia mendapati adanya orang lain. Nah, yang demikian itu supaya tidak terjadi saling pasrah memasrahkan, yaitu kamu saja yang menyelamatkan, kamu saja yang menyelamatkan, aku sedang puasa, dan seterusnya. Wal fitru, dan adapun berbuka puasa fi madzukira, pada apa-apa yang telah disebutkan di atas, kullihi seluruhnya, itu jaizun. Berbuka puasa itu jaizun, diperbolehkan. Bal, bahkan wajibun, bahkan wajib. Kapan wajib? In khifa, jika dikhawatirkan
nahwu halaki waladi, seumpama binasanya anak. Wa illam tujad, dan jika dan tidak didapati murti'atun ukhra, dan tidak didapati wanita yang menyusui ukhra yang lainnya. Jadi boleh jadi berbuka puasa tadi hukumnya adalah wajib berbuka puasa. Misalnya dia khawatir dengan kebinasaan anaknya. Jadi anaknya ini masih bayi yang masih menyusu, sedangkan yang tenggelam tadi adalah wanita yang menyusui anaknya. Dan tidak ada lagi wanita yang lainnya yang menyusui anaknya, cuman satu-satunya itulah. Maka wajib baginya berbuka untuk menyelamatkan wanita tadi. Wa yalzamu, dan wajib kulla mutarakhisin bil fitri niyatu tarakhus. Wa yalzamu, dan wajib kulla mutarakhisin, kepada setiap orang yang ngambil keringanan bil fitri dengan berbuka, wajib atas mereka semua niyatu tarakhus, niat ngambil keringanan. Jadi niat berbukanya tadi adalah niat ngambil keringanan. Supaya apa? Liyatamayyaza, supaya menjadi terbedakan al-fitru berbuka al-mubahu yang diperbolehkan an ghairihi dari yang lainnya. Wa yajibu, dan wajib alaman aftara atas orang yang berbuka puasa qada'u shaumin wajibin, mengqada'i puasa yang wajib. Jadi wajib atas orang yang berbuka puasa mengqada'i puasa yang wajib min Ramadan, dari puasa Ramadan, wa ghairihi, dan selain Ramadan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan, maka jika ada di antara kalian itu orang yang sakit, aw ala safarin, atau dalam kondisi safar, fa iddatun, maka hendaknya dia hitung min ayamin, dari hari-hari ukhar yang lainnya. Wa taqdiru, adapun perkiraan ayatnya adalah aftara, hendaknya dia berbuka. Fa alaihi, maka wajib ke atasnya iddatun, menghitung. Jadi dia hitung hari-hari yang dia tidak berpuasa, kemudian dia qadai semuanya. Wa yajibu, dan wajib itmamu qadai wajibin, menyempurnakan mengqadai puasa yang wajib, walau muwasaan, walaupun hal itu diluaskan hukumnya. Syara'a, yang dia sudah masuk fihi, di dalam puasa. Jadi wajib disempurnakan, enggak boleh dibatalkan. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan a'malakum, amal-amal kalian. Wala yajibu, dan tidak wajib itmamu tatawu'in, menyempurnakan puasa sunnah. Nah, ibadah sunnah ini lebih umum lagi. Wala yajibu, dan tidak wajib itmamu tatawu'in, menyempurnakan ibadah sunnah ghairil hajjin wa umratin, selain haji dan umrah. Kalau haji dan umrah wajib disempurnakan. Illa bin nazar, kecuali kalau tatawu' tadi dengan nazar, maka tetap wajib disempurnakan. Wala itmamu fardhi kifayatin, dan tidak wajib menyempurnakan fardu kifayah. Kata alumi ilmin syar'iyyin, seperti mempelajari ilmu syar'i, ini enggak wajib disempurnakan karena fardu kifayah. Ghairi ainiyin, selain fardu ain. Ilan nusuka, kecuali nusuk, itu haji dan umrah. Wa sholatal janazah, sholat jenazah enggak boleh diputus, wajib disempurnakan. Wal jihad, dan jihad. Wa yajibu itmamuha, fayajibu, maka wajib itmamuha, menyempurnakan itu semua, nusuk, sholat jenazah, dan jihad. Wajib disempurnakan semuanya, bisyuruk, dengan masuk melaksanakan fiha, di dalam itu semua. Wakil, dan ada yang mengatakan yahrumu, haram qat'u fardil kifayah, memutus fardu kifayah itu haram hukumnya, mutlakon, secara mutlak, kal ainiyi, seperti fardi ain. Wa inna malam yahrum, dan hanya saja tidak haram qat'ul ilmi, memutus mempelajari ilmu itu tidak haram, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu itu laisa khoslatan wahidatan, bukanlah satu macam. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.